Kang Oki sempat bilang kalau mau jago bola, ya belajar tempat bola. Emang siapa tim favoritnya, Kang? Chelsea, the best in the world. Ini fanatik ini kayaknya nih. Iya. Apa yang didapat, value apa sih yang dipelajari dari main bola ini, Kang, sebenarnya? Tapi bola itu luar biasa, banyak multi value, teamwork, Tuh, team building, Yap. leadership, Iya. communication, betul, attitude. betul. Wah tuh, itu banyak banget. Kuliah di Indonesia atau di Eropa? Kuliah itu konteks. Saya Oke. gini dulu. Tidak ada hipotesis yang mengatakan kalau lu sekolah di luar negeri lu pasti sukses. Oke. Bukan itu. Tapi apa yang sebenarnya hendak dia cari di kemudian hari? Kang Oki dengan sekian banyak kegiatan, belajar, jadi orang tua, usaha, organisasi, ngelatih bola, gimana cara bagi waktunya, Kang? Itu apa dijatah hari ini? Hari ini begini, gitu. Apa ya, kalau saya lihat kuncinya tuh di fleksibilitas. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu masih masuk dalam schedule saya yang harus bisa fleksibel dan harus bisa inline dengan value saya. Selamat datang di YouTube Ingatan Gajah. Hari ini kita di segmen Tips and Trick. Kita kedatangan tamu yang begitu spesial, datang jauh-jauh dari UK, Inggris. Beliau adalah Kang Oki Erlivan. Halo Kang, Halo. apa kabar? Baik, baik. Nah, beliau ini sekarang tuh sedang berkegiatan sehari-harinya di UK bersama anak dan istri, dan saat ini sedang visit ke Indonesia, dan kita beruntung banget nih bisa ketemu beliau. Anyway, Kang, kenapa ada di UK, Kang? Ngapain aja di UK nih? Jangan-jangan ngelatih bola ya, Kang? Saya di UK tuh kemarin awalnya ikut dengan istri saya. Istri saya kuliah, saya juga kuliah. Oke. Terus setelah itu saya jadi dosen di sana. Oh, Dan juga ya ada punya usaha juga di UK. gila. Keren banget. Tapi Kang Oki kan dulu kita kuliah sempat ketemu ya, Kang ya? Nah, kita dulu satu tempat kuliah tuh dulu. Salah tempat kuliah, tapi beliau ini dulu senior saya, beda jurusan. Hanya saja dulu hobinya ngajakin demo. Dulu kenapa sih Kang hobi banget ngajakin demo, Kang? Sampai di absen loh, beneran di absen. Saya tuh udah berapa kali demo katanya kan. Udah berapa kali aksi, dulu aksi turunnya. Aksi. Kenapa sih Kang dulu tuh hobi demo tuh ngajak-ngajakin orang lagi? Ya, dulu kan kita pada saat itu ya, kita nggak beda jauh dari selesainya reformasi. Tuh. Kita tahun 2000, belum nyampe 10 tahun setelah reformasi lah. Belum. Jadi dulu itu kondisi kampus kemahasiswaan itu leadership tuh masih kuat. Dunia kepemimpinan dan juga gimana cara kita bisa berpikir kritis dan sebagainya. Akhirnya ya itu salah satu upaya untuk membuat daya berpikir kritis kita itu adalah dengan mencoba untuk exercise lah. Betul. Mengkritisi pemerintah dulu. Tapi kan sekarang kerasa nih jadi pengusaha sukses kan. Waduh, gila. Dulu. Jadi di ITB itu, jadi beliau ini di ITB, saya di ITB. Dulu itu salah satu latihannya kita tuh suruh di orasi di tengah kampus senternya ITB gitu ya. Beliau ini ngeliat dari ujung-ujung lah ya, semuanya dari pinggir-pinggir kan. Terus kita kucuk maju ke tengah kan, suruh orasi, dikasih topik gitu, ngajakin orang. Ya tapi gitulah ya, jadi berani ya Kang ya. Ya, betul. Jadi berani ya. Nah jadi balik lagi, Kang Oki sekarang sedang kuliah di Inggris, di UK ya. Kuliahnya sekarang di Cambridge, Kang. Sebelumnya dari Cambridge. Sebenarnya di Oxford. Sekarang di Cambridge, ngambil PhD, sebelumnya di Oxford. Sempat juga di Royal Holloway ya, Kang. Tuh. Itu kenapa kuliah banyak banget tuh, kenapa, Kang? Waduh. Enggak. Jadi saya tuh ingat kayak di orang yang beriman itu adalah ulil albab. Wih. Orang yang terus berpikir kan. Betul. Jadi kita itu harus membiasakan diri untuk terus berpikir, keep updated, agar kita tuh selalu relevan dengan zaman. Jadi apa yang saya pelajari S1 itu ilmunya sekarang udah banyak nggak relevan. Bukan nggak relevan ya, tapi ada beberapa yang sudah terupgrade lah. Ya S2 saya pertama tahun 2011, MBA, itu sekarang udah beda lagi, sekarang udah digital banyaknya. Jadi banyak yang berubah gitu ya. Relevansinya mungkin masih sama, ada, tapi sudah lebih upgrade gitu. Jadi makanya saya ngambil sekolah itu biar saya juga usaha di bidang pendidikan. Yep. Jadi saya harus memperkuat integritas saya di bidang pendidikan gitu. Dan dari Royal Holloway
ke Oxford, lalu ke Cambridge. Ini beda-beda belajar apa aja nih Kang? Dia ambil nih. Kalau yang dulu di Royal Hall itu MBA. MBA. Ya, kalau yang di Oxford itu major program, mega proyek yang Oke. berhubungan dengan IKN, Oke. kereta cepat, Oke. 1 billion project lah. Oke. Nah, yang ketiga ini yang berhubungan dengan land ekonomi, built environment, yang berhubungan dengan bagaimana caranya Indonesia itu rata pembangunannya. Oke. Jadi Merata pembangunan. luar biasa nih. Tadi Kang Oki juga bilang Kang Oki punya usaha di bidang edukasi dan teman-teman namanya adalah ada EduLab dan sekolahnya ada Edu Global School. Jadi Edu Group ini udah banyak banget nih juga menjadi bantu kita nih Ingatan Gajah. Ada beberapa juga tempat di Ingatan Gajah juga yang bareng dengan Edu Group. Dan bicara soal pendidikan ya Kang ya, karena Kang sendiri sebagai founder dari Edu Group ini juga menunjukkan bahwa sosok yang belajar terus belajar gitu ya. Sebenarnya gimana sih menurut Kang Oki idealnya anak-anak Indonesia itu belajar? Apakah harus dari S1 lalu kemudian harus kuliah ke luar negeri atau cukup di dalam negeri aja tapi dia bekerja di bidang tertentu? Gimana menurut Kang Oki idealnya supaya kita bisa jadi bangsa yang maju nih Kang? Oke, bangsa yang maju dan gimana cara kita harus belajar ya. Betul, betul nih Kang. Jadi kalau belajar itu kan di mana itu adalah konteks. Betul. Ya, di rumah, di sekolah, di Indonesia, di luar negeri itu konteks aja. Yang paling utama itu adalah memperkuat dulu, saya selalu mengatakan ya, logika dan rasa itu harus kita pertajam dulu. Oke. Di Indonesia itu, kita itu sistemnya lebih banyak ke self achievement daripada group achievement. Oke. Jadi lebih banyak logika yang dipakai daripada empati, Reza. Oke. Ya. Apa akibatnya? Kita disuruh ngantri susah. Oh iya. Mobil saring semuanya mau menerobos, cepet-cepetan. cepet-cepetan. Itu menurut saya harus kita kembalikan lagi ke dasar pendidikan bahwa kita ini ingin mengolah rasa dan logika. Karena peradaban itu dibentuk dengan adanya visualisasi, adanya empati, dan adanya logika gitu ya. Jadi kalau misalnya itunya baik, konteksnya dimanapun nggak ada masalah. Ya, apakah presiden-presiden kita kecuali Pak Habibie itu kuliah di luar negeri gitu ya? Ya kan Pak Soekarno, Pak Harto itu semua di dalam negeri, Bu Mega di dalam negeri. Kalau nggak salah PSBY di luar ya, ada sempat pendidikan di luar. Akademi tempat di luar. Pak Jokowi itu kan di dalam negeri. Betul. Kalau Pak Prabowo kan militer ya, Betul. banyak di dalam. Tapi kan beliau dari awal dari SMA, dari kecil dia sudah di luar. Jadi tidak ada hipotesis yang mengatakan kalau lu sekolah di luar negeri lu pasti sukses. Oke. Bukan itu. Tapi apa yang sebenarnya hendak dia cari di kemudian hari? Dia punya value yang kuat. Kamu mau ngapain sih kalau udah gede? Seiring berjalannya waktu pasti berubah juga. Betul. Tapi minimal kita tahu kita mau kemana dan mau ngapain. Gitu. Kalau saya memang dari awal usaha di bidang pendidikan. Meskipun saya punya usaha-usaha lain, tapi utamanya di pendidikan. Iya. Ya kalau mau sekolah kalau misalnya mau menjadi seorang tokoh pendidikan yang baik, ya cari ke tempat kampus yang terbaik. Betul. Ya, mau tidak mau, ya kan? Kalau misalnya kita mau jadi pemain bola yang bagus, ya cari ke tempat negara yang jago main bola. Jagoin bola ya. Betul. Ya kan nggak mungkin di Indonesia. Kalau kita pengen jadi badminton yang baik, bisa di Indonesia, gitu. Jadi itu konteks. Kalau kita udah punya konten, baru kita bicara konteks. Yang paling utama, value, visi kita mau kemana, gitu. Oke. Nah, jadi bicara soal value ini kan penting banget nih buat kita ngasah kemampuan leadership kita. Salah satunya adalah leader yang baik itu punya value yang kuat. Dan kalau Kang Oki yang Kang Oki yakinin value itu apa sih yang harus dimiliki kalau kita menjadi seorang pemimpin yang baik ya, yang kuat gitu ya? Ada dua konsep utama menurut saya, disclaimer nih menurut saya bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama, kita itu diciptakan itu sebagai kuntum khairu umat ukhrijat linnas, pemimpin umat di muka bumi. Kita harus benar-benar sifatnya harus inklusif, menjadi pemimpin yang bisa diterima kepada siapapun, oleh siapapun, dimanapun. Yang kedua tuh ilal ya'budun. Kita ini kan
ujungnya kan mencari surga, bukan mencari kekuasaan, kekuatan, kekayaan. Jadi bagaimana seluruh aspek yang kita lakukan itu untuk beribadah. Nanti kalau ditanya, kamu digunakan untuk apa waktunya? Iya, iya, iya. Ya, saya untuk banyak main judi online, nah kan nggak lucu. Kalau ditanya, kamu tua ngapain? Saya sekolah, Oke, oke. mencari ilmu. Oke. Ya minimal kan positif. Daripada ngapain? Ya saya ngerjain orang, bikin orang jatuh kan? Oke, 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 Ya oke, kan? oke. Gitu. Iya, ya. Kang, ini menarik. Tadi Kang Oki sempat bilang kalau mau jago bola, ya belajar teman bola. Emang suka bola ya, Kang? Dari dulu ya? Saya suka banget. Siapa tim favoritnya, Kang? Chelsea. Wah. Chelsea. Nah, kalau dalam negeri? Persib. Oh, Persib ya pasti ya. Karena dulu Kang Oki ini juga di Bandung kan. Bandung. Nah, bicara sepak bola, Kang Oki ini saya baca-baca profilnya juga ngelatih bola. Iya. Iya. Bahkan dapat sertifikat coach bola coba ya. Iya. Itu kenapa Kang? Bisa tertarik bola itu apa yang didapat, value apa sih yang dipelajari dari main bola ini Kang sebenarnya? Kenapa main bola dan value apa yang bisa didapat gitu? Kalau kenapa bola? Karena semua orang pasti suka kesukaan. Iya. Ada sukanya nonton TV, ada yang sukanya traveling. Bola itu menjadi bagian dari keseharian. Saya setiap hari pasti baca berita bola. Oke. Suka nonton bola. Oke. Anak saya suka main bola. Iya. Jadi bola itu menurut saya salah satu activity yang positif yang ingin saya curahkan. Jadi saya pengen punya aktiviti positif lain di luar cari ilmu, kerja, usaha, keluarga. Itu bola. Yang kedua value apa? Jadi bola itu sebenarnya semua aspek itu punya value tersendiri ya. Tapi bola itu luar biasa banyak multi value. Teamwork, Tuh. team building, Yap. leadership, Iya. communication, Betul. attitude. Betul. Wah tuh itu banyak banget. Iya, iya, iya. Dan begitu kita punya tim apa ya namanya ya, tim idola lah gitu ya. Kalau Kang Oki kan Chelsea gitu Chelsea. ya. Nah, The best in the world. ini fanatik ini kayaknya nih. Iya. Iya benar. Nah, benar ya. Dan kalau ngelihat main bola gitu ya, dan baru-baru ini kan tim Indonesia kan sempat juga nih Kang ikut Piala Asia ya. Iya. Udah hampir nih lulus ke Olimpiade Iya. nih. Dan tim-tim kita itu kan dulu mungkin ya nggak se-hype-nya itu nggak setinggi sekarang tuh untuk prestasi internasional. Menurut Kang Oki, tim Indonesia itu bakal suatu saat gimana ya? Progresnya menurut Kang Oki berapa tahun lagi lah bisa sampai ke diperhitungkan dunia gitu lah. Kalau berapa tahun lagi yang tahu Pak Erick Thohir, Ketua Umum. Menurut Kang Oki, kalau Kang Oki jadi Pak Erick Thohir, kira-kira butuh berapa lama lagi dengan modalitas sekarang nih Kang? Kalau kita bicaranya sesuai dengan format guidebooknya, ya apa namanya? Kalau saya kan memang coaching tuh dari kita selama ini kalau saya ngambil sertifikasi kepelatihan, saya nggak bisa langsung jadi profesional coach yang klub. Saya harus mulai dulu dari bawah, Tuh. dari grassroots, youth academy, baru kita bisa masuk ke profesional. Itu takes time, itu bisa 4 sampai 6 tahun tuh. Jadi kalau kita bicara dari grassroots atau youth, itu dari U6. Jadi kalau kita mau masukin sampai kita benar-benar mau membuat revolusi sepak bola itu dari U6 sampai ke U16, U18, berarti ada kurang lebih 10 tahun. Paling cepat dari sekarang. Oke. Itu paling cepat. Oke. Kalau sesuai dengan sistem. Kalau itu ada, langsung ada gitu lah ya. Kalau udah ada sistemnya, Ada mungkin sistem. 10 tahun tuh bisa baik. Oke. Bukan berarti kita langsung top, enggak. Oke. Tapi bisa membaik lah. Kalau sekarang menurut saya apa yang sudah dilakukan, menaturalisasi itu udah yang paling tepat. Paling cepat juga. Dengan jadi ibaratnya modalnya lebih ada duluan gitu ya. Iya, itu paling instan dan paling efektif saat ini. Gitu. Oke, balik lagi ya, bicara soal kita yang di awal tadi Kang Oki dengan pengalaman kegiatannya, sekarang punya usaha, direktur usaha, kuliah, lalu kemudian beliau juga dosen, organisasi. Nah, ini bicara soal organisasi, beliau ini baru aja dilantik jadi ketua Gcraft, Gerakan Ekonomi Kreatif yang luar negeri nih Kang ya. Iya. Dan waktu itu saya lihat di Instagramnya beliau itu
beliau dilantik lah di UK gitu ya. Ini kenapa Kang kali ini udah sibuk, udah punya usaha, udah belajar, masih juga ini jadi ketua organisasi ini. Nah, ini apa yang mendorong Kang Oki masih mau nih ngurus-ngurusin yang begini nih? Soal organisasi itu kan bagian dari networking ya. Itu menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, ya kan, bersilaturahmi, networking. Jadi itu positif juga. Yang kedua, ini bidangnya ekonomi kreatif, bidang saya juga, yang berhubungan dengan ekonomi dan kreatif. Jadi unsur budaya itu bagian dari ekonomi kreatif, gitu kan. Seperti sepak bola, silat, itu kan semua bagian dari ekonomi. Kalau kita bicara kenapa, karena kalau saya lihat begini, Indonesia itu negara besar, masuk G20, ya kan, best of 16 sekarang ini, ke-16 terbesar dunia. Potensinya besar banget berarti, ya dong. Sudah diakui dunia. Nah, sekarang menurut ketum saya, ketua umum saya di Gcraft, itu Ketum Kawendra, ekonomi kreatif Indonesia ini ketiga terbesar di dunia. Sumbangsi terhadap ekonominya, GDP. Besar. Ya, ekonomi kreatifnya. Ekonomi kreatif ya. Itu menyumbangkan ketiga terbesar di dunia. Artinya kita punya potensi menjadi nomor 1. Ya kan? Nah, sementara itu saya lihat, saya sebagai diaspora yang tinggal di luar negeri, ekonomi kreatif kita ini belum dipromot yang sedemikian besar ke luar negeri. Nah, kita ini sebagai agentnya Indonesia, ini harus bisa mengoptimalkan lagi peran kita di sana. Makanya saya bilang, wah ini kalau Indonesia mau semakin maju, wah ini harus didorong dengan ekonomi kreatifnya. Jadi memang potensi ekonomi kreatif Indonesia kalau dibawa ke luar negeri itu bakal luar biasa banget. Kalau aku lihat jalan-jalan keluar ya Kang, justru aku lebih sering lihatnya kayak ada Thailand gitu ya. Bener nggak sih emang Thailand tuh kayaknya hampir ada di setiap negara gitu ya. Kalau ibaratnya di Padang itu rumah makan Padang di Indonesia gitu ya. Nah jadi kalau didorong dengan yang backcraftnya ada di luar negeri ya pasti bisa menyumbang lebih besar lagi nih dampak positif keekonomiannya. Nah Kang Oki dengan sekian banyak kegiatan belajar, jadi orang tua, usaha, organisasi, ngelatih bola gitu ya, dan saya lihat juga masih aktif kasih mentoring ya ke teman-teman yang ada di Bandung gitu ya, dan juga di beberapa komunitas lainnya. Gimana cara bagi waktunya Kang? Itu apa dijatah hari ini hari ini begini gitu ya? Gimana cara bagi waktunya nih Kang? Iya, memang apa ya, kalau saya lihat kuncinya itu di fleksibilitas. Gimana caranya kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu masih masuk dalam schedule saya yang harus bisa fleksibel dan harus bisa inline dengan value saya. Semua yang saya lakukan selama ini masih inline dan masih fleksibel dan jadi di bawah happy. Gitu. Kalau nggak di bawah happy, ada satu aja aktivitas yang nggak happy, ya udah kesananya juga jadi nggak enak. Betul. Gitu. Tapi ya setiap kegiatan pasti ada up and down. Kita harus bisa nikmatin itu selama masih sesuai dengan value sih. Jadi kalau Kang Oki taruh mana yang prioritas itu kayak mana yang kalau wajib kita udah pastilah harus dijalanin ya kalau kayak ibadah dan segala macam. Tapi gimana bedainnya yang high, medium sama low gitu ya? Dan kan gimana Kang Oki memberikan space waktunya gitu ya? Ya kalau kita sudah terschedule dan punya time frame itu menjadi prioritas. Schedule berarti ya. Ini yang kalau schedule kita itu adalah saya harus ngajar, itu kan schedule. Jadi itu udah di block waktunya untuk sekian jam dalam satu hari gitu. Jadi kita ngelihat mana yang sifatnya itu block booking untuk time schedule. Namanya ada yang terkenal namanya time boxing kan, nama teorinya. Iya kan. Nah, jadi kita ngelihat dulu yang pertama tuh basisnya time. Kalau kita sudah di block booking di situ, ya kita sesuai dengan apa yang sudah kita book. Karena kita di paid, dibayar atau kita dapat sertifikat misalnya kuliah. Yang kedua, saya kan pasti spare time. Spare time ini kalau saya kan memang jadi pelatih bola, ngurus klub bola. Itu karena juga ada hubungan dengan anak-anak saya.
Oke. Anak-anak saya main bola. Oke. Jadi sekali Itu emang seneng atau Kang Oki yang dari kecil bola, bagus bola, Sama bola. bahkan mereka dulu yang aktif bermain bola, baru saya kepikiran ya biar saya bisa mendampingi anak, Oke. kenapa nggak saya sekalian aja. Oke. Jadi ibadah juga di situ. Betul. Jadi saya punya waktu untuk keluarga. Betul. Justru dengan aktivitas itu sekaligus. Iya, sekaligus malah dapat duit lagi kan. Betul. Jadi kenapa enggak gitu. Iya. Terus ya Gcraft itu kita ada koordinasi setiap minggu. Iya. Ada Zoom, ada juga offline. Dan masih ada korelasi juga kan dengan Masih ada korelasi dengan kegiatan-kegiatan usaha. Sehari-hari. Iya. Tuh. Jadi selama ini saya nggak mengambil kegiatan yang sifatnya jauh dari kegiatan Apa ya? sehari-hari. Oke. Jadi semuanya masih inline. Iya. Kan nggak mungkin tiba-tiba Kang Oki disuruh jadi pelatih renang gitu ya. Kalau itu Kan nggak nyambung. Nggak nyambung ya. pelatih renang, Iya. pelatih badminton, nah itu nggak bisa. Iya, betul. Nah, Kang, kita mau masuk main games dulu kan games ya namanya ya. Namanya Disorder ya. Oke. Jadi aku cara mainnya simple, kasih dua pilihan, Kang Oki pilih yang mana lalu ceritain kenapa gitu ya. Nah, jadi kita mau tahu nih teman-teman, di balik isi kepalanya seorang Kang Oki nih ya. Dia kalau dikasih dua pilihan, pilih apa dan kenapa. Nah, ini kan mempengaruhi juga nih gimana nih cara berpikirnya ya, nah, terhadap pemilihan satu hal. Dan saya yakin juga teman-teman kadang-kadang kalau milih satu hal kan juga pasti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, gimana kalau pertimbangannya ala Kang Oki nih? Baik ya. Pertanyaan pertama, Kang. Kopi atau teh? Kopi. Wah, cepet nih ya. Kenapa kopi, Kang? Kopi itu sebelum diminum harum, Oke. ya kan? Bisa bikin kita itu nggak haus lagi, kenyang. Oke. Gitu. Tapi pahit. Saya nggak suka minum kopi manis. Oke. Itu kayak hidup. Wih, ada filosofi. Filosofi kopi. Iya, filosofi. Kayak hidup. Iya. Harum, sesuatu yang harum, mengenyangkan. Pasti ada pahitnya. Betul. nikmatin aja. Betul, nikmati ya. Dan efeknya jadi bisa segar lagi ya. Pertanyaan kedua, kemeja atau polo shirt? Polo shirt. Kenapa, Kang? Fleksibel. Fleksibel. Oh ya, bisa pakai agak formal ya. Bisa formal, bisa santai. Bisa santai ya. Oke. Good ya. Ini bukan polo shirt ini. Iya, bukan polo shirt ya. Polo shirt saya tadi lagi disetrika. Oke. Tadi mau pakai polo shirt. Tadi mau pakai polo shirt ya? Belum disetrika, udah ini deh. Iya udah, oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Nah, karena Kang Oki ini hobinya sekolah ya, sekolah negeri atau sekolah swasta? Swasta. Nah, kenapa nih Kang sekolah swasta? Ya, dulu saya sekolah negeri sih. Iya, Kang Oki dulu sekolah negeri. Beliau di SMA 3 Bandung waktu itu. Saya dulu di SMA 3 Bandung. Tapi saya ngelihat sekolah swasta itu kan lebih banyak mengikuti perkembangan zaman. Oke. Ya, dan juga mereka lebih fleksibel. Lebih fleksibel itu. Ya, mereka adaptif. Oke. Nah, kita nggak bisa tersekat dalam konteks-konteks yang old fashion. Tidak semua sekolah negeri itu old fashion, enggak. Oke. Enggak loh. Hanya sebagian Iya. besar. Iya. Sebagian kecil lagi banyak yang masih relevan. Oke. Gitu. Tapi kenapa swasta? Karena mungkin lebih banyak saya ngelihat fiturnya. Oke. Tidak semua juga sekolah swasta tuh bagus. Ya, ada juga yang all juga. Ada juga yang all. Iya. Jadi sebenarnya itu relatif. Cuman kalau saya begini deh, sekolah negeri atau swasta cari yang top 100 deh. Oke. Nah, top 100 di Indonesia gitu. Oke. Nah, nanti mau itu swasta atau negeri selama peringkatnya bagus, Ya. menurut saya ya itu sekolah yang bagus. Oke. Tapi kan mahal swasta, Kang. Betul. Gimana tuh, Kang? Katanya sih ada harga ada barang. Katanya. Oke. Tapi ya wajar ya. Mungkin karena sekolah swasta punya banyak fitur. Iya, fitur itu ya. Fitur itu yang membuat akhirnya mahal dan dia kan sesuatu yang di luar dari umum, Oke. ya kan? Oke. Kayak ingatan gajah ini kan sesuatu yang nggak umum. Dia fitur yang sangat, menurut saya, ini bukan karena Anda interview ya, Iya. nggak ada hubungan. Sebenarnya karena saya ngeliat itu satu fitur yang orang nggak pernah mengeksplor dulu. Tapi ternyata ini banyak banget manfaatnya. Sebenarnya kita udah selalu melakukan ini sehari-hari. Coba tolong ingetin dong tadi ngomong apa. Coba tolong ingetin. Tapi kita nggak pernah mengeksplor itu. Iya kan? Coba kita kuliah sampai S2, S3. Kepake banget. Iya. Coba ngafalin Quran, kepake banget. Iya. Nah, cuman kita nggak pernah ngasah itu. Betul. Nah, jadi
ya wajar kalau yang swasta itu dia punya harga yang berbeda. Oke. Pertanyaan berikutnya, Kang ya. Tadi saya mau nanya klub bola, tapi nggak mungkin. Kayaknya tadi udah die hard ya, nggak usah ditanya lagi ya, gitu ya. Oh, tapi saya tanya yang mungkin nggak ada Real Madrid atau Barcelona. Aduh. Kalau saya mungkin lebih suka Real Madrid. Oh, kenapa, Kang? Real Madrid itu dia lebih inklusif. Oh, lebih inklusif. Ya, ada itunya ya. Real Madrid itu apa ya, gayanya itu menurut saya lebih enak gitu. Oke. Kalau Barcelona tuh kayaknya regimen apa ya, ya gitulah gitu. Para fans Barcelona sorry. Saya Chelsea loh, bukan Madrid, tapi ya udahlah. Soalnya kalau saya tanya Chelsea atau MU ya pasti jawabannya apa. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kuliah di Indonesia atau di luar negeri? Sorry, saya revisi. Kuliah di Indonesia atau di Eropa? Sekali lagi, kuliah itu konteks. Value-nya dulu. Tapi Kang Oki pilih mana? Kalau saya, karena saya punya sekolah swasta, saya punya bimbingan belajar, Ya. saya juga aktif terjun di bidang pendidikan. Tentunya saya sebagai seorang tokoh pendidikan harusnya mengejar ke tempat pendidikan yang terbaik dunia. Oke. Ya, makanya kenapa saya ke Oxford, ke Cambridge. Saya mencoba mencari integritas itu, Oke. karena ada relevansinya. Oke. Tapi kalau kita di jurusan sastra Indonesia, Yep. masa iya sekolahnya di Inggris? Oh iya, betul juga. Kan? Iya. Kalau kita ngomongnya tentang mau jadi ahli hadis, ahli tafsir, masa Iya. di Inggris? Iya, betul. Kalau kita mau, jadi semua harus Mau kemana? Konteks goals-nya mau kemana? goalsnya mau kemana. Tapi Oke. kalau kita bicara umum, bukan yang sifatnya spesialis, seperti tadi sastra, budaya, Iya, atau apa, saya lebih prefer di luar negeri. Oke, good. Oke, pertanyaan berikutnya. Bandung atau Jakarta? Bandung. Wah, udah jelas ya. Kenapa nih Kang Bandung, Kang? Bandung itu, kalau kata Pidi baik gitu, diciptakan Tuhan pada saat sedang bersedih gitu kan ya. Iya. Bandung tuh apa ya? Udaranya enak, Iya. makanannya nikmat, Betul. orangnya kararasep, Iya. gelis, ya kan? Pokoknya Bandung is my love lah. Ya. Bandung is my love. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Kang. Pertanyaan terakhir. Kang Oki ini kan udah variatif lah ya. Ada sekolah di Indonesia, sekolah di luar gitu ya. Lalu usaha ada di Indonesia, ada juga kayaknya sama teman-teman di luar juga gitu ya. Dan sepak bola, olahraga suka gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ya, ini penting banget nih, Kang. Saya tahu mau ngomong apa nih. Oke, pertanyaannya adalah pilih siomay atau gado-gado, Kang? Siomay atau gado-gado? Apa hubungannya dengan varian? Saya gado-gado. Gado-gado kenapa, Kang? Gado-gado itu enak banget. Oke ya. Iya. Dan mungkin lebih variasi kali ya. Satu, coba deh rasain gado-gado. Nih jangan ini ya, jangan confuse dengan karedok, Iya. lotek, Iya. gado-gado. Kadang orang bingung sih. Iya. Beda. Bedanya apa gitu. Iya. Nah, Tapi saya pahamnya setelah tinggal di Bandung waktu itu, Kang. Kuliah di Bandung, saya baru paham itu ada variasi yang berbeda gitu ya. gado-gado tuh enak kalau pedes. Oke. Pedes, rasanya nggak jelas. Ada manis, ada asam, ada ya enak aja gitu. Ada bumbunya gitu. Iya. Itulah kenapa namanya gado-gado ya. Makanya nggak jelas kan gado-gado. Iya, tapi sebenarnya begitu Kang Oki bilang gado-gado, Kang Oki itu punya prinsip yang namanya kolaboratif. Nah, karena di awal saya bilang kan bahwa di Indonesia ini kan orangnya kan self-centris gitu ya, kurang banyak yang mau kolaborasi, pinginnya apa-apa sendiri-sendiri cepat kan. Tapi dengan memilih gado-gado aja nih teman-teman ya, udah ketahuan ini. Beliau ini semangatnya kolaboratif gitu ya, semangat kolaboratif. Iya bener ya, waktu itu kita ke Medan, beliau itu kan kalau apa ya sempat ngobrol ya, sekolah itu kadang-kadang kan bersaing satu sama lain ya. Kata beliau ya kenapa nggak kolaborasi lagi aja gitu ya. Dan hampir setiap titik kolaborasi. Dan emang nih waktunya Indonesia kalau mau cepat emang harus kolaboratif satu sama lain supaya ketujuan masing-masing itu dapatnya sangat cepat gitu ya. Baik, Kang, sebelum kita tutup,
kira-kira kalau kata anak zaman sekarang kan, kata-katanya dong komandan katanya gitu ya. Nah, pesan-pesan terakhir nih Kang buat teman-teman kita yang nonton di sini, kalau mau jadi seorang yang memiliki kemampuan leadership yang baik, ya kira-kira harus ngapain aja nih Kang? Boleh nggak kasih tahu kata-katanya Kang? Untuk menjadi leader yang baik ya, Iya. belum tentu apa yang saya sampaikan ini yang terbaik ya. Tapi menjadi seorang leader itu yang pertama harus mengasah empati. Oke. Jadi hablum minannas. Oke. Bukan hanya tentang shows the way, goes the way, sees the way, tapi empati. Ya, karena menurut saya bagaimana cara kita bisa menumbuh kembangkan secara bersama-sama itu penting banget. Bersama-sama itu kan ada empati. Yang kedua itu kita harus cerdas atau pintar di bidangnya. Oke. Jadi bukan harus cerdas banget, IQ 150, bukan. Jadi kita harus tetap relevan dengan konteks. Sering-sering jalan, sering-sering bertemu kawan baru. Kalau bisa ikut ya seminggu 2 minggu ke luar negeri ikut executive education misalnya, atau misalnya sekedar jalan-jalan. Biar kita tahu dunia itu luas. Kita bisa mengambil pelajaran dari tempat-tempat lain. Jadi itulah asah logika, asah rasa untuk menjadi leader yang baik. Rasa. Oke, baik. Itu dia teman-teman. Terima kasih banyak Kang Oki atas waktunya. Dan semoga Kang Oki sehat selalu, sukses selalu, bisnisnya lancar. Amin. Organisasi mantap gitu ya. Amin. Dulu saya tuh di kader sama beliau di ospek ya. Enggak. Di ospek. Nah, abis itu abis di ospek beliaunya kayaknya udah menjelang akhir kuliah, kayaknya ada jadi rajin belajar gitu ya. Tiba-tiba kita disuruh pimpin organisasi kampus sendiri-sendiri, tapi thank you banget ilmunya Kang Oki, dan kita sampai ketemu lagi di tips dan trik berikutnya. Dadah!